Ya ayuhan nasyukur, hai manusia, mengabdilah kepada siapa? Rabbakum ladzi khalaqakum, kepada Tuhan kamu yang sudah menciptakan kamu. Itu perintah dari Allah. Kepada siapa? Kepada umat manusia, untuk mengabdi kepada Tuhan kamu yang sudah menciptakan kamu. Artinya Tuhan kamu yang Maha Rahman Rahim, yang Maha Pengasih dan yang sudah menciptakan kamu. Di dalam dirimu ada sifat-sifat kasih sayang, maka Ar-Rahman Ar-Rahim sudah menciptakan. Di dalam dirimu ada sifat kasih sayang. Mengabdilah. Siapa yang memerintahkan? Sang Rahman Rahim memerintahkan kepada kita sendiri untuk apa? Untuk mengabdi kepada siapa? Kepada Tuhan Sang Maha Rahman Rahim. Artinya berbaktilah dengan mengamalkan kasih sayang terhadap siapapun. Itu sebagai bentuk ketaatan kita, sebagai bentuk pengabdian kepada Sang Rahman Rahim yang sudah menciptakan semua. Atas kekasihmu pilih untuk
seluruh alamin. Ya Rab, bibir Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, kita mulai acara ini. Insyaallah Bapak udah berada di depan untuk mengisi kolabor ini dan kita bersama. Waktu dari tempat dipersilakan. Allah sayyidina Muhammadin Yasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma inna nas'aluka bismika wa tawfiqa nuri fil ma'alim wa bidayah bil mukhalifi qalbina wa rasulika bismika wa wahid bi wahdatil ahadil muta'allim wa wahdatil qalbi bi wahdatil muqaddas al-qiyam bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Antu sholli ala sayyidina Muhammadin sebagai qadar li kulli mujizat wa tafahim min al-ayat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Alhamdulillah, pertama kita tidak pernah lupa dan mengkhususkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Ta'ala, karena dengan rahmat Allah Ta'ala lah kita masih ada kesempatan bisa berkumpul di majelis dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan seterusnya, dan saudara sahabat kita yang tidak hadir ke sini karena sakit, semoga Allah menyembuhkannya dengan rahmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Allah yang dimuliakan Allah Ta'ala, Nabi Allah Muhammad SAW. Mungkin saat ini tidak bisa panjang seperti waktu-waktu Kamis yang lalu, menyampaikannya hanya sesaat saja. Yang kita utamakan sekarang adalah ucapan zikirnya. Di situ tadi supaya kita terus ingat bahwa nama-nama Allah Ta'ala, nama-nama yang baik itu adalah punya Allah. Walillahil asmaul husna. Dan Allah memerintahkan fad'uhu biha, maka bermohonlah biha ini dengan asmanya. Asmanya ini sudah jelas, sudah tahu bahwa di mana asmaul husna itu. Ya, kalau kita masih awam, tulisannya ada, kita bisa membacanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan selanjutnya. Yang dimaksud saya di sini adalah mencari asmaul husna itu di dalam dada kita, walaupun kita, bahwa Allah menyatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi nahnu di sinilah yang bentuk asmaul husna. Kami di sini artinya bukan zatnya. Jadi asmaul husna, asma nama-nama baik, cari di hati ada tidak sifat-sifat asmaul husnanya. Kalau ada, sekali lagi ini di sini saya sampaikan ini kan bukan untuk mencapai target semacam kita mau pelajari atau belajar di sekolah atau di pesantren mencapai target hafalan-hafalan. Dan kita di sini bukan hafalan yang dimaksud, tapi kita fokus untuk supaya kita bersamanya, untuk supaya kita menghadap kepadanya, untuk supaya kita tembus apapun yang kita mohonkan kepadanya. Yang di sini adalah minimnya asmaul husna. Untuk supaya kepadanya maka kita sebaik mungkin maksimum kita berupaya untuk supaya kita bisa merasakannya. Ya, di sini adalah Allah Ta'ala minimnya asmaul husna. Jadi sifat asmaul husna Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan selanjutnya itu ada di dalam dada kita yang tidak jauh dari urat nadi kita, urat leher kita. Nah, disitulah kita mencari kalau kita membutuhkannya gitu ya.
dan lain sebagainya, kita cari sesuai dengan asmanya. Salah satu contoh yang sudah dicontohkan dan bahkan sering disampaikan untuk supaya kita fokus, jangan sampai ibaratnya gini, anggaplah dalam hal ini zaman sekarang ibaratnya Pak Prabowo ibaratnya memerintahkan supaya mintalah apa-apa gitu ya kepada Pak Prabowo langsung gitu. Kitanya di sini, Pak Prabowo di Jakarta, dengan kalimat, Pak Presiden, tolong bangunkan masjid yang bagus di sini. Kalimatnya benar apa salah? Benar. Allahumma inni as'aluka birahmatika. Benar. Benar. Cuman masalahnya kalau kita berkata-kata di sini, Pak Prabowo di Jakarta, nyambung nggak? Nggak nyambung. Ini mah bukan disamakan dengan yang kepada Allah Ta'ala. Ini supaya kita lebih paham, supaya kita paham. Kita paham bahwa kalau kita tidak bertemu dengannya, maka kita bukan sia-sia, tetap ada pahala dari ucapan itu tadi. Kalau kita tidak mau meningkat dari ucapan itu tadi, ya nggak bisa mengarahkan intervensi ini terus meningkat, nggak bisa. Kalau orang tersebut inginnya tetap jalan di tempat, kita nggak bisa apa-apa. Cuman kita hanya berharap kepada Allah Ta'ala supaya tiap-tiap umat, tiap-tiap manusia itu terus meningkat dan meningkat dalam bab ibadahnya, dalam bab bentuk kebaikannya dan kesuksesannya. Tetap kita mendoakan kepada sesama umat manusia. Nah, jadi di sini masih mau kembali kepada diri kita sendiri. Cuman sangat disayangkan kalau kita tidak bisa mengenalnya. Dan cari di hati, ada tidak sifat-sifat rahmat, sifat kasih sayang. Jawabannya sangat mudah, ada, langsung saja ada. Itu belum menjamin bahwa itu adalah sifat kasih sayang, itu adalah ar-Rahman ar-Rahim, belum tentu. Terus bagaimana cara untuk menelitinya? Kan sudah disampaikan, mungkin ya, tapi saya berharap mudah-mudahan lengket di otak kita bahwa kita sudah paham, kita sudah menyimak, kita bisa menyimak. Cuman barangkali ada yang belum paham, cari di hati ini ada tidak sifat kasih sayang. Kalau ada, jawabannya kita telah ke belakang. Setiap kali kita melakukan kasih sayang, siapa yang memerintahkan hati sehingga kita berbuat kasih sayang? Ternyata setiap kita mau melakukan kasih sayang terhadap siapapun atas dasar perintah hubudunya. Apa hubudunya? Ingin dipuji, ingin dipercaya, ingin disebut orang baik, ingin disebut orang takwa, ingin disebut orang berilmu dan lain sebagainya. Berarti kalau kita melakukan kasih sayang terhadap sesama manusia, artinya kita mengabdinya kepada setan. Menyeliburi yang aku sebagai Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim. Sedangkan kita diciptakan Allah Ta'ala itu adalah untuk mengabdi, untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mana? Yang maha apa dalam hal ini adalah kita mau melakukan pengabdian kita kepada Sang kasih sayang, maka Allah Sang Ar-Rahman Ar-Rahim. Sedangkan kita mau melakukan itu berdasarkan karena hubudunya. Hubudunya itu bukan mencintai harta, hubudunya itu mencintai sifat-sifat dunia. Itu ingin dipuji, ya dia itu ingin dipercaya dan lain sebagainya. Nah, kalau ada sifat-sifat itu sebelum kita mengamalkan sesuatu yang ada di dalam hati yang sesuai, yang sinkron dengan Asmaul Husna, tapi kita melakukannya itu diperintahkan sebelumnya itu atas dasar perintah-perintah hubudunya, perintah-perintah sifat ria dan sebagainya. Kalaulah itu dilaksanakan, berarti kita mengabdinya kepada syaitan. Pelaksananya sama. Kita berbuat kasih sayang juga, seperti yang mau nipu, gitu kan. Berbuat baik. Cuman kalau yang nipu mah berbuat perbuatan baik, bukan berbuat baik. Karena yang mau nipu ingin dipercaya, sehingga mereka melakukan maksimal untuk supaya kelihatan baik. Karena ingin disebut orang baik, bukan ingin menjadi orang baik, tapi ingin disebut orang baik. Karena ujung-ujungnya ingin kepercayaan. Kalau tidak dapat kepercayaan, nggak bakalan bisa menipu. Nah, gitu artinya. Nah, ini pun juga sama. Jangan sampai kita tertipu dengan amalan. Luruskan dulu bab niat. Karena niat inilah yang mengarahkan kemana arah amalan kita. Bukan berarti salah, benar semuanya. Cuman barangkali ada yang mau meningkat dari amalan itu, ya kita berupaya. Talabil ilmi walau bisi. Dalam bab ini, ilmu dalam bab ini. Nah, di sini kita belajar itu bukan berarti hafalan tentang berdoa atau hafal.
Kita memohon dengan kalimat Allahumma inni as'aluka bi rahmatika, Allahumma inna as'aluka bi rahmatika. Tentang kalimat ucapan itu benar, nggak ada salah. Cuman artinya seperti tadi, kita disarankan untuk minta. Kita minta, tapi orangnya ada di Jakarta. Pak Prabowo, tolong bangunkan masjid yang bagus. Kalimat ini benar kan? Kalau kita tidak menghadap, bertemu dengannya, itu nggak nyambung. Kalau dengan Allah Ta'ala maha mendengar, maha mengetahui, betul. Gitu. Nah, seperti ada yang pernah komen, pernah menginginkan komplain lah gitu. Pak Haji, kenapa zikirnya diteriak-teriak begitu? Karena Allah Ta'ala itu maha mendengar. Gitu. Kenapa itu? Mereka itu yang suka mengadakan bid'ah, apapun yang dicontohkan itu bid'ah. Kenapa Pak Haji itu diteriak-teriak? Kan Allah maha mendengar. Oh gitu. Kalau pahamnya di situ, boleh saya bertanya, ya gimana Pak Haji? Kenapa itu pakai gamis? Kenapa itu ditutup aurat? Ya kan mau sholat, kan mau ngaji. Untuk apa? Ya, karena kita harus tutup aurat, jangan sampai kelihatan aurat. Memang Allah nggak melihat kalau ditutup auratnya. Seribu lapis gamis tetap aja Allah Ta'ala melihat aurat kita karena maha melihat. Setelah begitu kan, bukan berarti kita teriak-teriak ini adalah untuk supaya kedengaran sama Allah Ta'ala, bukan. Teriak-teriak ini artinya diucapkan secara zahir ini untuk supaya ini untuk yang lain supaya bisa mendengar. Yang paling penting adalah untuk supaya kita mendengar dari ucapan kita sendiri. Coba perhatikan, kalau kita mengucapkan kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya, pasti kita mengucapkan terdengar dari diri kita sendiri, terdengar oleh telinga kita sendiri. Akhirnya kita kan bisa merasakan gitu, lantunannya kan. Itu bisa mengarahkan hati kita untuk supaya lebih fokus, apalagi intonasinya yang bagus, qiraatnya yang bagus. Berbeda kalau saya mengucapkan ngaji, kalau mau ngaji gitu mencoba bahasa Sunda non asarat sama dajelit setiap buku logatnya ada penting wayanya kalimatnya benar. Jadi di dalam hal ini mah kita fokus untuk terus belajar sampai kita menemukan, sampai kita bersamanya gitu. Jadi nyak di sini minimnya dengan Asmaul Husna. Nah, kalau kita sudah menemukan asmanya di dalam hati kita, maka kita enjoy. Karena kita bakal bisa paham bahwa kita diciptakan Allah Ta'ala itu adalah illa liya'budun. Nah, illa liya'budun itu kepada siapa? Tentunya kepada Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Yang sudah dicontohkan Rasul, itu salah satu contoh sholat. Nah, sholat itu merupakan wajib yang 5 waktu. Dan yang lain sebagainya, apalagi yang dikatakan ini banyak yang keliru pengamalannya. Sholat daim itu tiap-tiap waktu sholat cukup dengan Allah. Nah, itu yang keliru. Yang dikatakan sholat daim itu selalu zikir, selalu eling, selalu ingat 24 jam selama kita masih nyilep itu, mata kita masih buka, masih bisa berpikir. Itulah pemikiran kita, pandangan kita tertuju kepadanya. Di sini adalah Allah Ta'ala. Nah, itulah yang namanya dikatakan sholat daim. Bukan yang 5 waktu. 5 waktu itu wajib. Ini mah yang maksudnya di luar wajib, kita selalu eling, selalu zikir kepadanya. Jadi sangat disayangkan kalau kita hanya mengandalkan sholat 5 waktu. Gitu. Jadi di samping sholat 5 waktu itu udah jelas wajib. Keadaan apapun juga kita wajib. Gitu. Apapun yang pekerjaan kita tetap wajib. Maksud saya itu di luar 5 waktu ini manfaatkan gitu. Yang terus menerus, karena tujuan sholat itu adalah untuk mengingat Allah Ta'ala. Aqimi sholata li dzikri. Jadi Allah Ta'ala memberikan fa'budni, maka beribadah, mengabdilah kepadaku. Siapa? Aku ini. Kata siapa? Kata Sang Ar-Rahman, kata Sang Ar-Rahim. Caranya mengabdinya, ya berbuatlah kasih sayang terhadap siapapun, karena Allah Sang Ar-Rahman Rahim. Jadi kalau kita berbuat kasih sayang terhadap siapapun, jangan kita melihat orangnya gitu. Tapi lihatlah bahwa di dalam diri manusia itu adalah sifat-sifat kasih sayang. Maka kita kalau berbuat kasih sayang, kalau kita memberi kepada seseorang, baik kerabat ataupun yang tidak kenal sama sekali, kita bukan memberi kepada orang itu sendiri, karena Allah Ta'ala itu adalah Al-Wahhab. Berarti kalau kita memberi kepada seseorang itu karena kita mengabdi kepada Allah Ta'ala Al-Wahhab, Maha
Jadi setelah itu kita tahu, artinya orang yang sudah diberi sama kita ini mau mencapai terima kasih atau tidak, apa urusannya dengan kita. Urusan kita mah adalah mengabdi kepada Allah. Dalam hal ini apa? Al-Wahhab. Kenapa Al-Wahhab? Kita memberi kepada seseorang. Artinya memberi ini bukan kepada manusia. Kita melihat Allah Ta'ala, Sang Al-Wahhab Allah Ta'ala. Ya Allah, saya mengabdi kepadamu ya Allah ya Wahhab. Saya memberi kepada orang itu. Semoga engkau menerima amalan saya ya Allah, pengabdian saya ya Allah, kepatuhan saya. Artinya kepatuhan itu adalah sujud. Sujud itu kalau manusia mah di atas sajadah atau di hamparan. Tapi yang dikatakan sujud itu artinya kepatuhan. Kepatuhan kepada siapa? Kepada Sang Maha. Sang Maha apa? Semua kembali kepada diri kita sendiri. Kita selalu patuh kepada Allah Al-Wahhab, maka kita mudah sekali untuk memberi kepada siapapun yang kita mau. Nah itulah dengan cara ahli sujud itu akan kelihatan wajahnya itu bahwa orang itu ahli sujud. Ahli sujud wajahnya bukan wajahnya yang secara zahir, tapi ahli sujud ini ahli kepatuhan dalam hal memberi. Dia mah kelihatan banget orang yang ahli kepatuhan. Dia murah, ikhlas kelihatannya sekali kalau memberi kepada siapapun juga kelihatan ikhlas, enjoy, damai. Itulah kelihatan wajah seorang yang selalu sujud kepada Allah Ta'ala, Al-Wahhab atau dan lain sebagainya, Al-Nasir, Al-Latif dan lain sebagainya. Nah, maksud saya ini mudah-mudahan apa yang saya maksud di sini, kita yang berada di sini setiap hari Kamis jam 7 mudah-mudahan bisa terarah, bisa paham, bisa menyimak, dan dengan keimanan ada hidayah Allah Ta'ala kita bisa tergerak sepenuhnya, bukan hanya di sini, bukan hanya setiap sholat saja, tapi setiap langkah kemanapun kita bekerja, nganggur dan lain sebagainya, selama kita masih belum tutup mata dengan tidur, manfaatkanlah dengan zikir. Zikron kasiron itu artinya healing, ingat kepada Allah Ta'ala. Semua orang sudah tahu, manusia tidak tahu bahwa ajal kita kapan, apakah besok atau hari ini. Nah itulah, maka dari itu manfaatkan. Jadi bukan hanya yang saya sampaikan, bukan hanya sekedar melengkapi kegiatan-kegiatan zikir, hanya sekedar ingin disebut bahwa kita ahli zikir, bukan hanya ingin disebut bahwa kita ahli pengajian yang rutin. Bukan, yang saya sampaikan benar adanya, dan setiap orang yang menyampaikan pun juga mengatakan hak. Penyampaian ucapannya hak, kalimatnya hak. Maksud saya itu semoga apa yang siapapun orang yang menyampaikan tentang dakwah dan lain-lain, semoga mereka sudah dengan niatnya dan selalu dalam bimbingan hidayah Allah Ta'ala, sehingga apapun yang disampaikannya baik di tempat ini atau yang siapapun orang yang menyampaikan secara tabligh sesuai dengan niatnya, dan Allah terus membimbing mereka semua, khususnya kita di sini dengan hidayah Allah Ta'ala, sehingga kita apapun yang kita lakukan, yang kita amalkan, yang kita lihat, mendengar, pikiran, prasangka, langkah kaki kemanapun semata-mata karena mengabdi kepadamu ya Allah, saya melakukan itu dan ini. Jadi mohon maaf saat ini karena waktunya sudah siang, ada keperluan yang lain, kita tidak ada pertanyaan sekarang. Jadi kesimpulannya adalah untuk supaya kita fokus, gitu, kita paham apapun yang kita doakan, memohon itu adalah merupakan kebijaksanaan Allah Ta'ala dan perintah Allah Ta'ala, itu bagian daripada ibadah kepada Allah Ta'ala. Manfaatkan itu perintah Allah Ta'ala, biha. Maka mohonlah dengannya, bihanya kepada Asmaul Husna. Cari di hati ya, di hati ada tidak sifat-sifat Rahman, Rahim, Al-Malik, Al-Mu'min dan sebagainya, itu sifat Asmaul Husna. Di situ jadi artinya bukan zatnya Asmaul Husna, karena Allah memerintahkan mohonlah gitu, dengan asmanya. Maka kita berupaya cari di hati, tapi jangan terkecoh, luruskan niat, jangan sampai kita tertipu dengan apapun yang ada di dalam dada kita. Di samping itu sekali-kali lebih kita perangi musuh-musuh Allah Ta'ala. Musuh Allah Ta'ala itu yang bertolak belakang dengan asmanya. Jadi sifat Allah, sifat Asmaul Husna adalah Al-Wahhab, sedangkan kita pedit kabatur, perangi itu la ilaha illallah Al-Wahhab.
Jadi pendidikan baturnya jadi karena kalah atau sifat Allah Taala Asmaul Husna. Insya Allah karena jadi manusia selalu memberi berehan gitu. Nah, sifat Asmaul Husna yang ada di dalam diri kita ini coba perhatikan. Jangan sampai kita begitu ada rasa ibaratnya An-Nasir gitu kan. Lantas kita memohon, ya Allah ya Nasir, ya Allah yang Maha Penolong, tolonglah saya. Sedangkan di dalam hati sifat-sifat penolong itu kita cek ke belakang, setiap kali kita menolong seseorang selalu ingin dipuji. Nah, berarti itu mah bukan An-Nasir Allah Ta'ala, itu mah setan anu melambui, anu nyeliburi, anu ngaku-ngaku sebagai Tuhan An-Nasir. Jangan sekali-kali kita mohon pada rasa itu bukan Asmaul Husna An-Nasir, itu adalah setan. Maka dari itu segeralah beristighfar kepada siapa? Kepada Allah. Allah yang mana? Yang maha apa? Yang maha An-Nasir, yang maha penolong. Karena kita mau mengabdi kepada An-Nasir Allah Ta'ala dengan tak saling tolong menolong terhadap siapapun. Itu kita nggak paham manusia itu siapa, yang dekat, yang jauh, yang nggak kenal, yang saudara, masa bodoh. Yang penting mah kita menolong karena kita taat, karena kita ibadah kepada Allah Sang An-Nasir. Karena kita diciptakan Allah Ta'ala itu adalah untuk mengabdi kepadanya. Yang di sini adalah An-Nasir. Maka renungkanlah, maka carilah, maka luruskanlah niat. Kalimat luruskan niat itu sering disampaikan orang-orang yang tabligh. Itu pasti luruskan dulu niatnya. Maksudnya bukan kalimat ucapan nawaitu anu lillahi ta'ala, bukan itu, tapi cari yang sebenar-benarnya, cari sampai digali. Ibarat kita menggali tanah sampai lumpur dan lain sebagainya, cari sebelum ketemu mutiara, terus digali, begitupun juga di dalam kolbu kita, cari dan cari. Jangan wah ini mau buka karena ingin dipuji, wah ini mau buka karena sesuatu kepentingan di balik itu dan lain sebagainya. Terus cari. Nah, kalau sudah menemukan baru kita memohon, ya Allah ya Nasir, tolonglah saya. Nah, itu berarti tembus, kita sudah bisa menghadap kepadanya. Itu namanya kalau di Mekah mah, di Ka'bah namanya multajam. Multajam itu adalah pintu Ka'bah. Ka'bah ini adalah Baitullah. Baitullah Ta'ala itu adalah rumah Allah. Rumah Allah yang maha apa? Yang secara jadi secara hakikatnya ada di dalam dada kita sendiri. Karena itu tadi fisabilillah, peperangan di jalan Allah Ta'ala yang paling berat itu adalah di dalam dada kita, yaitu tadi diperangi. Jadi falatutihil kafirin itu jangan tunduk bukan kepada orangnya yang dianggap kafir, bukan. Kita jangan tunduk kepada yang kafir, artinya yang sifat-sifat kafir itu khususnya di dalam diri kita sendiri. Jangan tunduk ke kafir. Kalau orang lain mau musyrik, mau kafir, masa bodoh. Yang kewajiban kita adalah mengabdi kepada Allah Ta'ala, yaitu menyampaikan kepada orang yang dianggap kafir, musyrik. Setelah disampaikan itu urusan Allah, hidayah urusan Allah Ta'ala. Semua kembali kepada orang tersebut. Mereka mau mendengar, mau mengamalkan, alhamdulillah. Tidak mendengar, tidak mengamalkan, itu urusan mereka sendiri. Urusan kita adalah mengabdi kepada Allah Ta'ala, yaitu perintah dari Allah Ta'ala untuk supaya kita menyampaikan. Kata Allah Ta'ala kan hidayah urusan Allah Ta'ala. Nah, dalam ini setelah itu kembali kepada diri kita sendiri. Jangan sampai kita mubadir waktu itu kan. Waktu itu banyak sekali, di luar 5 waktu itu sangat luar biasa. Waktunya banyak yang kosong. Bahkan yang sudah saya sampaikan, yang dimuliakan Allah Ta'ala itu menyampaikan daripada mubadir, tidur saja sudah niat sholat, niat ingsun sholat saja ning turu. Jadi ulah dimubadir kan tidur oke gitu ya. Jadi ya Allah, jangan engkau jadikan mubadir waktu tidur, tapi niat saya sholat di dalam waktu tidur gitu. Jadi tetap nilainya kita mendapatkan nilai sholat, artinya eling gitu. Jadi di sini sekali lagi saya menyampaikan di sini bukan mencapai target semacam kita di sekolahan atau di pesantren, target untuk hafalan itu hafalan Safinah dan lain sebagainya, belajar ibaratnya huruf, nahwu, shorof, balaghah dan lain sebagainya, itu hikam. Tapi di sini adalah bukan hafalan itu, bukan target untuk mengejar sesuatu apa yang saya sampaikan sampai dihafal. Kalau sudah hafal paham, kalau sudah paham tidak pernah mengamalkan. Mengamalkan pastinya sulit. Kenapa sulit? Karena setan nggak mau kita sampai kepada nyak di sini ada Allah Ta'ala melalui asmanya. Ya, kalau kita sudah sampai, bangsa setan nggak bisa menggoda, iblis nggak bisa menggoda. Kenapa? Karena kalau kita sudah sampai pasti ikhlas. Karena iblis itu bisa menggoda,
terus menggoda pada anak-anak, gak pernah berhenti itu, terus menggoda supaya kita sesat, supaya kita terjerumus dalam jurang kemaksiatan, kesesatan, kecuali yang ikhlas. Maka dari itu kalau kita sudah sampai kepadanya, pasti kita ikhlas. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lihat selalu berhubungan dengan pengabdian kita kepada Allah Ta'ala. Di mana ibadah kepada Allah Ta'alanya waktu kita butuh makan? Di mana ibadah kepada Allah Ta'ala di saat kita mengucapkan sesuatu? Di mana ibadah kepada Allah Ta'alanya di mana waktu kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, berpikir, perasaan, langkah kaki dan tangan sesuatu, mengambil sesuatu, di mana letak ibadah kepada Allah Ta'alanya. Maka dari itu dari awal sebelum kita melakukan sholat, suka dianjurkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu cara berwudu. Artinya berwudu itu jangan sampai kita bukan mubadir, benar adanya. Cuman kalau kita mau meningkat, akhirnya kita tawakal kepada Allah Ta'ala, berlindung pada Allah Ta'ala. Waktu cuci tangan, ya Allah saya berlindung kepadamu dari sesuatu yang diperbuat oleh tangan saya ini. Jangan sampai dibiarkan ya Allah tangan saya ini terlena mengambil sesuatu yang tidak kau ridhoi. Itu artinya cuci tangan itu kan simbol dari kesucian itu. Jadi air tetap kita laksanakan, cuci dengan tangan, jangan tangan kepada tangan. Mulut pun juga gitu, jangan kau biarkan ya Allah mulut saya ini mengatakan sesuatu yang isinya mengandung fitnahan, ghibah, menyakiti, menyinggung perasaan orang, mengarahkan orang-orang dengan ucapan-ucapan kita sehingga mereka semua dapat kerugian, dapat kesesatan akibat ucapan kita sendiri. Maka simbolnya ada kumur-kumur dengan air wudhu itu lebih hikmat nantinya kita wudhu. Jangan sampai hanya yang dicontohkan Rasul yang di Al-Maidah ayat 6. Allah menyarankan pula di Al-Quran di Al-Maidah ayat 6. Jadi kita berwudu itu selengkapnya Rasulullah mencontohkan cara-cara berwudu dan berdoanya juga kan gitu. Itu tetap dilaksanakan karena kita umat Rasulullah SAW. Nah di samping itu kita tawakalnya seperti tadi kan. Kita terus berlindung pada Allah Ta'ala dari sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Semoga kita terarah kepada hal yang bersifat tidak pernah lengah. Hati kita, pikiran kita, pandangan kita tetap bersama Allah. Allah yang Maha Rahman Rahim. La ilaha illallah ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. La ilaha illallah ya Allah ya Malik. Sambil kita merasakan di mana hati yang sinkron dengan akhlak Allah Ta'ala, yaitu Asmaul Husna. Nah, kalau kita sudah sering mengatakan itu, ya kalau mau gitu, tiap hari itu satu malam satu Asmaul Husna, bukan dibaca, tapi kita dihayati, benar-benar kita bertawakal sampai kita bertemu dengannya. Dengannya di sini adalah minimnya Asmaul Husna yang ada di dalam diri kita sendiri. Ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Allah, ya Rahman, 24 jam, la ilaha illallah, ya Allah, ya Rahim, 24 jam, la ilaha illallah, ya Allah, ya Malik, 24 jam, terus sampai 99 hari, 100 hari, gitu. Yang di sini ada Wahidul Ahad, itu sebetulnya sama sih, cuman kita supaya lebih dilengkapi, gitu. Ya udah kita mulai saja, nanti kalau pertanyaan mah minggu depan lagi. Masih ada waktu ya. Libur ya, libur. Ya nanti Kamis berikutnya insya Allah kita masih ada waktu peluang. Untuk saat ini kita berzikir saja dengan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Sayyidina Muhammadin Yasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jahdi wa tabi'ati wa al-kiram Jalina lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususnya Nabi bin Dawud alaihi wasallam.
lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tsumma ila hadirin makan khususnya Rasulullah alaihissalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa la tadsallahu alaihi wa sallam khatimi hadihi ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Radhiyallahu anhum sallallahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal mu'minin wal mu'minat wal ya khususnya ثم إلى lalu lagi saya yang terkasih dengan warga kami saya yang terkasih dengan sahabat-sahabat tapi wailah ini saja wafur kamu tidak maklum bahwa sesuatu Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila tadakkalul bayin. Khususnya allati a'la karamah sahibi fi hadzal maqam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa ma sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Abdul dzikri fa'ala. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ya Allah, ya Nasir, 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 ya Allah, ya Nasir,
Nasir, Ya Allah Ya 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 Nasir. Oh Allah, 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 illallah, la ilaha illallah.
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Amin. Ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa yu'afini wa yu'afini. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Karim. Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika wa bi asma'ika ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Muhaimin wa Azizul Jabbar wa Mutakabbir al-Khaliq al-Bari al-Musawwir al-Ghafar al-Qahhar wa Razzaq al-Fattah al-Alim al-Qadir al-Basit al-Khabir al-Rafi'u al-Mu'izz al-Basir al-Hakam al-Latif al-Khabir al-Halim al-Azim al-Ghafur al-Shakur al-Ali al-Kabir al-Hafid al-Muqit al-Hasib al-Jalil al-Karim al-Raqib al-Majid al-Asram al-Wadid al-Majid al-Susahid al-Haqqul Wakil al-Qawmi al-Matin al-Wali al-Hamid al-Sabab al-Hajjul Mahijal al-Mubidul Hajjul al-Qayyum al-Majid al-Majid al-Wahid al-Ahad al-Samad al-Qadir al-Muqtadir al-Muqabbil al-Akhirul Amalan al-Akhirul Dahir al-Batin al-Wali al-Ta'ali al-Tawab al-Muntaqim al-Qurab al-Qurab Bidul Jalali al-Ikram al-Musidul Jami al-Wajil al-Mu'min al-Manadar al-Nabiyul Nur al-Hadi al-Badil Baqi al-Rasul Rashid Subhanaka la ilaha illa anta al-Ghafur khalisna minan nar ya Rabb ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Halim ya Adim ya Qadim ya Karim ya Muqim ya Alim Subhanaka la ilaha illa anta al-Ghafur khalisna minan nar ya Rabb ya Allah ya Sayyidah Syahadat ya Mujib da'wat ya Rafi'ad darajat ya Wali ya Hasanat ya Adim al-Barakat ya Baqir al-Khatiyah ya Sami' al-Aswati ma'adya masulat ya Qabil al-Tawat ya Alim al-Khafiyat ya Dafi al-Baliyah Subhanaka la ilaha illa anta al-Ghafur khalisna minan nar ya Rabb ya Allah ya Qabi ya Sami' ya Mu'abi ya Mujib da'wat al-Mutarib ya Qadi ya Hadi ya Radi ya Ali ya Wafi Subhanaka la ilaha illa anta al-Ghafur khalisna minan nar ya Rabb Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana. Amin.
Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika min khawfati. Subhanallah subhanallah farijah wal ma'zum subhanallah zakiru bainal kafi wal Allahumma ya Allah ya Wahhab ya Allah ya Wahhab ya Allah ya Wahhab hablana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an ya Allah ya farijal ham ya kashifal gham ya ghafir dzam ya qabil tawbi ya khaliqal khalqi ya sadiqal wa'd ya mufi'al 'ahdi ya alim as-sirri balikal hadi rajulana subhanaka la ilaha illa anta khalisna min an-nar ya Allah ya Fatah ya Allah ya Fatah ya Allah ya Fatah iftah lana abwabal khair ya Allah ya salam ya Allah ya salam ya Allah ya salam fahyina rabbana bisalam wa salimna min afati dunya wal akhirah ya hafidu ya nasir ya wakil ya Allah ya hafidu ya nasir ya wakil ya hafidu ya nasir ya wakil ya Allah Allah maafin wa ajil radil qulubal hasidin wa wakil amin wakil hasan inna ta'ala bisa qadir wa hawla wa quwwata illa billah ya Allah ya karim amin. Kami mohon berkahilah kami yang berada di majelis ini. Terimalah segala amalan. Jadikan itu semua fadilah bagi kami. Ya ada rahmatil wasi'ah yang menjadikan kau bukakan untuk kami pintu rahmat. Maka rahmatilah kami. Muliakan kami dengan rahmat-Mu ya Allah ya Karim. Kami mohon kepada-Mu ya Allah dengan fadilah itu. Ya Allah ya mana yang biru tampailahu wallahu ghafurur rahim. Maka ampunilah kami ya Allah dari dosa-dosa yang telah kami perbuat, dosa-dosa yang datangnya dari ucapan buruk kami. Seringkali kami menyakiti dan menyakiti, seringkali kami berbuat ghibah dan fitnah, seringkali kami berprasangka buruk terhadap siapa. Ampuni kami ya Allah ya Ghafur. Seringkali kami tidak patuh dan taat kepada-Mu. Dari seseorang yang memohon pertolongan kepada kami, seringkali kami mengabaikannya ya Allah ya Karim. Maka jangan biarkan kami mendapatkan sanksi atas pengingkaran kami kepada Al-Hasim ya Allah ya mana yu'aqib bil jarimah wa ya Allah yang tidak lekas menghukum yang salah. Selamatkan kami dari sanksi kami kepada Al-Hasim, yaitu dengan Engkau ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah dan ciprakan kepada hati kami sifat al-asyam ya Allah sehingga kami tergerak untuk saling tolong menolong antar sesama hamba sebagai bentuk ketaatan kami kepada-Mu ya Allah ya Rasul birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya Karim. Sangat berharap kepada-Mu ya Allah, jadikan kami orang-orang yang Engkau ridhoi, jadikan kami orang-orang yang selalu takwa beribadah kepada-Mu, jadikan kami orang-orang yang cerdas, yang mudah bisa menyimak apapun yang kami pelajari, apapun yang kami lihat, apapun yang sehingga kami termasuk orang-orang yang Engkau ridhoi. Maka ya Allah tuntunlah kami dalam menjalani hidup ini ya dalil dan mutahdidi wa ya Allah yang membimbing orang-orang yang bingung. Jangan biarkan kami bingung ya Allah untuk melaksanakan hidup ini, melainkan mudahkan kami untuk mengarah kepada jalan yang lurus yang Kau ridhoi. Ihdinas shiratal mustaqim ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim, kami berlindung kepada-Mu dari sesuatu yang mendapatkan kerugian bagi kami, apapun bentuknya, madarat baik dari bumi dan langit, apapun wabah yang mungkin Kau turunkan kepada kami semua. Jadikan Kau selamatkan kami Allah sebagaimana Kau telah menyelamatkan kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam dan kaumnya yang mengikutinya ya Allah ya Karim. Khusus kami mohon kepada-Mu bagi kami yang berjamaah di tempat-Mu, saudara kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, selamatkan kami Allah dari keluarga, selamatkan kami Allah dari musibah barat dan dan kami sangat bermohon kepada-Mu khusus bagi kami, baik saudara kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, khususnya yang berada di majelis ini, baik sakit lahir ataupun batin, baik datangnya dari golongan manusia atau dari bangsa ini ataupun dari bangsa. Ya Allah ya Karim, Engkau Maha Penyembuh ya Allah ya Tabibah mana tabibalah, ya Allah ya Tabibah mana tabibalah, ya Allah ya Tabibah mana tabibalah. Kami mohon kesembuhan bagi kami yang sakit pada saat ini.
Sebagaimana Kau telah memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang telah Kau sembuhkan dengan rahmat dari sakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yaqdiru ma'a ismihi biladi wa la fis sama'i wa huwa samiul 'alim. Bi barakati syafa'ati rasulika wa bi barakati mu'jizat Nabi wa Isa bin Maryam alaihissalam wa ala wa quwwata illa billah. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari aib atau rasa malu yang mungkin Kau turunkan kepada kami karena kami sering berbuat salah, karena kami sering berbuat salah karena khilaf kami, karena kami sering mengucapkan sesuatu yang dapat menyakiti dan perasaan orang yang dapat merugikan bagi mereka, atau perbuatan hasud setiap orang yang menghendaki aib itu, yang menghendaki rasa malu itu menimpa diri kami. Ya Allah ya Sattar Rahmayun, ya Allah ya Sattar Rahmayun, ya Allah ya Sattar Rahmayun, ya Allah yang menutup aib, yang menutup rasa malu itu, tutuplah ya Allah aib itu bagi kami, tutuplah ya Allah rasa malu itu bagi kami, itu dengan pengampunan dari untuk kami dari segala bentuk kesalahan yang telah kami perbuat. Dan kami mohon kepadamu ya Allah yang tawadhu' mudahkan untuk kami orang-orang yang zalim, kemala yang telah dari dakwah dan selamatkan pula kami ya Allah dari dampak ibadah kita mereka. Wa haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Karim, kami berlindung kepadamu dari sesuatu yang dapat menyebabkan kami perbuatan hasud dan zalim, baik datangnya dari kalangan manusia ataupun dari bangsa setan yang mengakui berupa sihir dan musad dan kami mohon keluarkan pulang dari diri kami ya Allah pengaruh sihir dan musad dan guna-guna dan gratis. Apapun bentuknya keburukan yang ada di dalam diri kami, apapun bentuknya pandangan dan pemikiran kami, keluarkanlah yang mau dari diri kami dengan berkah yang ada dan kami berlindung kepadamu ya Allah khusus bagi kami ya Allah dari benturan dan binatang yang berbisa, dan kami mohon kesembuhan dari untuk kami akibat benturan dan binatang yang berbisa. Allahumma bihaqqi ma qala wa ala narahul hadithin alima sami wa tabarin Allahumma hafad zil darakika wa ya darabi wa la tuqli habida. Amin. Amin. Wala haula wala quwwata illa billah. Dan ini kami mohon kepadamu, berlakukanlah untuk kami yang berada di majelis ini kemanapun kami bepergian melangkah, maka berlakukanlah ini supaya Allah darimu ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Dan kami berlindung padamu ya Allah dari kesulitan yang menimpa diri kami pada saat ini, baik dari kondisi ekonomi dan Engkau Maha mengetahui itu semua ya Allah. Kami mengakui ya Allah semua kesulitan yang kami hadapi saat ini adalah akibat ulah kami, akibat kerjaan kami, akibat ucapan-ucapan kami, akibat ego kami dan nafsu-nafsu kami. Maka ya Allah, angkat kami dari kesulitan yang kami hadapi saat ini. Yang Engkau ketahui itu semua permasalahan yang menimpa diri kami semua. Jangan biarkan kami gelap hati dan pikiran, jangan biarkan kami menjadi gundah jiwa kami karena masalah itu, melainkan ya Allah, angkat kami dengan Engkau berikan kami karuniamu berupa rezeki yang berlimpah ruah. Amin. Dunia akhirat, yaitu dengan Kau mudahkan kami untuk mendapatkan rezeki dengan apapun bentuknya. Kami berikhtiar, makmurkan pertanyaan kami, mekarkan segala bentuk usaha kami, hasilkan apapun yang kami ikhtiarkan, berkahi tempat urusan kami, mudahkan kami dari segala urusan. Apapun yang sulit Kau jadikan untuk kami mudah, apapun yang mustahil Kau jadikan untuk kami kenyataan. Engkau adalah kuasa atas segala sesuatu atas birahmatika ya arhamar rahimin. Dan kami mohon karuniamu ya Allah ya Wahhab, Allah ya Wahhab, ya Allah ya Wahhab, berilah kami karuniamu berupa ilmu yang manfaat, sehingga Kau berikan kami kesempatan untuk banyak berbuat amal soleh sebagai bentuk ketaatan kami kepadamu, sehingga kami makmur dengan amal soleh. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Nurul Nur, ya Nur, ya Khalifah Nur, ya Maha Manusia Nur, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu ya Allah. Nawwir qulubana bi hidayah wa haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah ya Alim, ya Allah ya Alim, ya Allah ya Alim.
Berilah kami pengetahuan dari sesuatu yang tidak kami ketahui. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sehingga kami mengetahui sesuatu yang buruk ataupun yang baik, sehingga kami bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk karena bimbingan hidayah-Mu ya Allah yang Karim. Dan sangat bermohon kepadamu, bimbinglah kami ya Allah, taufikmu ya Allah yang Karim. Wala haula wala quwwata illa billah. Dan kami berlindung kepadamu dari terjadinya perpecahan karena datangnya dari ego kami, nafsu kami, dan hasutan setiap orang yang menghendaki perpecahan di antara kami. Jangan biarkan ya Allah terjadinya perpecahan baik dalam persahabatan kami atau dalam rumah tangga kami, melainkan satukan kami dengan penuh kedamaian karena rahmat-Mu ya Allah ya Karim. Birahmatika ya Karim wa haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah ya Karim. Kami sangat bermohon kepadamu yang Kau Maha mengetahui apapun bentuknya keinginan di dalam dada kami. Maka kami sangat berharap pengabulan ijabah dari untuk kami sesuatu keinginan yang baik tentunya, yang dapat menjadikan manfaat bagi kami, menjadikan manfaat bagi yang lainnya. Diberkahilah ya Allah sehingga kami termasuk orang-orang yang bahagia, dan Kau jadikan kami ahli sholat dan ahli keberuntungan. Dalam hati ya arhamar rahimin. Wa haula wa la quwwata illa billah. Sangat berharap kepada ya Allah dengan keberkahan amalan kami. Kau jadikan ini semua sebagai bentuk ijabah dari untuk kami, apapun yang kami inginkan, apapun yang kami harapkan, apapun yang kami cita-citakan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa haula wa la quwwata illa billah. Maka ya Allah, tuntunlah kami untuk kemudian hari. Jangan biarkan kami terhenti karena munculnya sifat nafsu dan ego kami, atau hasutan setiap orang yang menjauh dari-Mu, hasutan setiap orang yang menjadikan gelap hati, yang menjadikan bisikan-bisikan itu menjauhkan dari-Mu. Maka ya Allah ya Karim, jangan biarkan kami tertutup dari rahmat. Jangan biarkan kami tertutup dan jauh dari-Mu ya Allah, melainkan tetapkan kami bersama, karena Engkau adalah sebaik-baik penolong. Maka tolonglah kami ya Allah. Ya Allah ya Nasir, ya Allah ya Khairun Nasirin. Khusus kami mohon kepadamu yang berjamaah di tempat saudara dan sahabat kami yang tidak ada dari semua permasalahan yang kami hadapi saat ini. Baik permasalahan itu adalah akibat kesalahan yang telah kami perbuat, kesalahan yang datangnya dari nafsu kami dan ego kami, ataupun dari perbuatan hasud setiap orang yang menghadapi permasalahan itu menimpa diri kami. Ya Allah ya Khairun Nasirin, ya Allah yang sebaik-baik penolong dan sebaik, tolonglah kami. Jangan biarkan kami terpuruk karena permasalahan itu. Jangan biarkan kami gelap hati dan pikiran karena permasalahan itu. Jangan biarkan kami putus asa dari rahmat karena permasalahan ini. Kami akui ya Allah itu semua adalah akibat kesalahan yang telah kami perbuat. Maka ya Allah, tolonglah kami dari semua permasalahan yang kami hadapi saat ini. Sebagaimana Engkau telah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang telah memberi pertolongan kepada mereka yang bermasalah, itu dengan Kau berikan kami jalan keluar yang baik dari semua permasalahan yang kami hadapi saat ini. Sehingga apapun bentuknya permasalahan yang kami hadapi, selesai atas kehendak-Mu ya Allah. Dan kami bukan hanya mohon pertolongan dari-Mu untuk bab keterpurukan yang khususnya, bimbinglah hati ini. Berikan kami kekuatan iman di dalam qulubnya. Kami awam ya Allah, kami tidak bisa menyimak apapun kehidupan di dunia dan kemudian hari akhirat. Maka ya Allah, kami mohon padamu, bahagiakan kami dunia dan akhirat. Jadikan kami orang-orang yang ahli sholat dan ahli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma qadi jami' hajatina. Amin ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih wal khatib lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin.
illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta ikthiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arus al-khafiqain, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblatayn. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i, wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami, wa'tina ma qad sa'alna min 'ataya kal jisami. Sallallahu ala Muhammad,